terakhir nih Ustadz, berkahnya tuh sebenarnya apa ketika kita memposisikan diri kita untuk nggak aman-aman aja, merasa untuk nggak aman-aman aja? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi gini, kalau kita selalu tidak merasa aman, insya Allah selamat daripada kerugian dan selamat daripada mungkin perbuatan yang kita sangka selamat daripada perbuatan yang tidak baik. Contoh, jangan merasa aman dari perbuatan maksiat dan dosa. Oke. Ya nggak nih? Kan kalau orang ngerasa nggak aman, orang pasti hati-hati dong. Ya kan? Kalau kita ngerasa tidak aman, kita ngerasa nih khawatir gini, kita jadi selamat. Contoh, satu hari Nabi Muhammad kedatangan tamu. Jangan merasa aman dari perbuatan dosa dan maksiat. Contohnya, mohon maaf ya, perbuatan zina. Quran tuh bilangnya bukan jangan berzina, bukan. Quran bilangnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Itu kan preventif. Jangan aman-aman aja kamu, kata Nabi, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Jangan sering berdua-duaan dengan perempuan. Ya kan, sahabat nanya, "Ya Rasulullah SAW, ara'aital hamu, Nabi, gimana kalau kita berdua-duaan dengan perempuan yang merupakan adik ipar kita sendiri?" Kita punya istri kita punya adik, apa namanya? Ipar. Ada ipar. Boleh nggak nikah sama adik ipar? Boleh. Boleh. Kalau kita mungkin istri kita meninggal dunia atau bubar sama bininya, Turun ranjang. turun ranjang. Ini enggak? Katakanlah, mohon maaf nih, istrinya meninggal dunia. Boleh nggak nikah sama adik iparnya? Boleh. Boleh. Paling yang sebelum mertua, lu lagi. Ya. Gitu tuh. Ya kan? Umpamanya nih, saya tanya, mohon maaf nih, ada nggak suami diem-diem seneng sama adik iparnya? Banyak. Nah, ada nggak diem-diem adik ipar seneng sama suami kakaknya? Ada. Begitu ditanya, ya Rasulullah, gimana kalau dia berdua-duaan dengan adik iparnya sendiri? Apa kata Nabi? Alhamu al-maut. Ipar itu kematian, kata Nabi. Dijelaskan para ulama, kenapa ipar kematian? Begini, istri ngelihat suami jalan dengan perempuan lain, marah nggak istrinya? Marah. Marah dong. Kenapa sih bang kamu boncengin motor? Itu teman kantor dek, kesian dek. Oh, kenceng banget, ini namanya lubang, takut anak orang jatuh. Ya, suaminya ini modus banget, ya nggak tuh? Pasti istrinya kesel, betul nggak nih? Tapi kalau suaminya ngebonceng adik ipar sendiri, adik istrinya, marah nggak istrinya? Enggak. Kadang-kadang bini yang nyuruh. Bang, adekku pengen pergi tuh belanja ke Tanah Abang, anterin gih. Oke. Berapa hari? Kucing garong, ya kan? Ya gak? Saya ulangi. Ada nggak suami diem-diem dia senang mandi ipar, ada nggak nih? Ada. Kata bininya, bang, anterin dia mau belanja. Ya gitu. Kucing garong kasih ikan asin, ya gitu. Maka kata Nabi, alhamu al-maut, gitu. Ipar tuh kematian. Kenapa? Bahkan sekarang banyak pelaku kejahatan adalah orang yang tidak disangka-sangka. Pelaku kejahatan adalah orang yang sangat dikenal oleh korban, betul nggak? Iya, benar. Sampai kata Nabi bilang begini, masalah tetangga nih ya, kita tentu percaya sama tetangga. Maka kata Nabi, la ayyasriqar rajulu fi asyarti abyatin khairun min ayyasriqa fi baiti jarihi. Seorang mencuri di mana-mana 10 rumah, dosa nggak nih? Dosa banget 10 rumah. Masih mendingan istilah dibandingkan dia nyolong di rumah tetangganya sendiri. Kenapa? Tetangga kita kan kita nggak curiga. Ketika tetangga nyolong, ya gini, dosanya gede. Maka saya mohon maaf, saya bukan ngajarin curiga ya, suuzon. Gini, sekarang banyak pelaku kejahatan orang yang sangat dikenal oleh korban. Nggak kita duga-duga. Maka dengan tetangga pun dalam Islam, Assalamualaikum, izin. Kita kan tetangga nyelonong aja. Assalamualaikum, po. Kayaknya ada sendalnya nih. Po. Kita masuk. keliling. Udah masuk. Ya, kalau nggak ada salah, jangan masuk. Meskipun tetangga kita. Sekali lagi, saya bukan ngajarin curiga sama tetangga ya. Tapi tetangga orang yang sangat kita kenal. Tapi ada nggak zaman sekarang, mohon maaf nih, pelakunya tetangganya? Ada nggak nih? Banyak. Kata orang Arab, hamiha haromiha. Ternyata pencurinya adalah penjaganya. Maksud saya, dengan siapapun kita harus ya waspada gitu. Jangan merasa aman-aman aja gitu. Ini kisah nyata sebagai penutup nih. Kisah nyata nih. Saya di rumah ada pengajian remaja gitu. Pernah satu malam, dulu rumah saya kan pengajian di dalam rumah gitu, belum punya tempat khusus. Jadi kalau ngaji tuh ada yang di ruang tamu segala macam. Pernah bubar pengajian, mohon maaf ya, saya kehilangan handphone. Kok handphone saya hilang ya? Saya pengen ngambil ya. Masa iya murid saya ngambil kan? Saya nggak curiga dong. Akhirnya saya telepon itu kan. Saya telepon ada 13 kan, tempat yang lain gitu. Saya cek pakai, mohon maaf ya, bukan itu. Ria nih. Nggak bercanda, mohon maaf bang. Pakai telepon yang lain. Nggak diangkat juga, besok paginya terus diangkat. Ternyata diangkat. Ternyata yang ngambil yang semalam ngaji. Murid Dibawa ke sekolahan.
dititipin sama temennya, pas bunyi temennya ngangkat. Hah. Bro, nih teleponnya bunyi, dia nyebutin nama orang yang semalam ngaji. Ternyata yang ngambil siapa nih? Yang semalam ngaji. Mungkin kelalaian saya merasa aman-aman aja. Oke. Saya pikir karena anak tetangga masa nyolong handphone Ustadz ya. Iya. Itu pelajaran buat saya tuh. Jangan ngerasa Aman. Nah sekarang kalau pas pengajian nih, tuh handphone saya kan biasa dulu ngambrak handphone duit dolar-dolar tuh kan, berlian tuh kan. Sekarang saya sapu-sapuin dulu, saya bersihin dulu. Emang rumah konter? Enggak, maksudnya banyak saya sapu-sapuin dulu berlian emas permata gitu kan. Pas bubar ngaji saya ambrakin aja lagi. Ya udah berarti nggak usah kita bayar hari ini ya. Udah tajir. Jadi maksud saya tuh tentu dengan tetangga juga jangan kita curiga, tapi jangan ngerasa Aman. Siapapun ke rumah kita, assalamualaikum. Bener. Izin, termasuk sekarang zaman corona, ya kan, jangan ngerasa aman-aman saja. Tetap pakai masker, cuci tangan. Kalaupun kita buka masker, pakai face shield begini kan. Iya. Kemudian dan kita ikuti arahan dari Satgas COVID-19. Intinya adalah ikhtiar, setelah itu baru kita tawakal. Gitu. Ya? Betul. Kalau ngerasa nggak enak gitu, minum. Capanda. Asik. Gitu. Amin. Ustadz, terima kasih banyak sudah mau Sama-sama, datang ke mohon maaf Podcast nih. Insight. Terima Malam kasih Idul. banyak. Udah yang kesekian kalinya pokoknya kita Semoga senang panjang banget umur. kalau ada Ustadz Syahroni Amin. di sini. Dan juga buat teman-teman semua yang menyaksikan Podcast Insight, semoga apa yang disampaikan sama Ustadz Syahroni ini bisa bermanfaat untuk kita. Buka mata, buka hati, buka pikiran. Ingat supaya ilmu kita bisa masuk ya. Ilmu kita bisa menerimanya, diri kita bisa menerima ilmu tersebut ya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan baik dari Ustadz Syahroni ataupun dari saya Sahil Mulahela. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya saya Sahil Mulahela dan juga Ustadz Syahroni pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thalatha itsnan wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.